Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah di dalam kebaktian dan ketakwaan. Hal ini bentuk tolong menolong. Tolong menolong itu luas. Ada tolong menolong orang hidup dengan orang hidup, menolong anak yatim. Nah, ini kemarin banyak ini ya, Asyura Muharram banyak orang buat santunan anak yatim, bagus. Nolong orang yatim, nolong orang yang kesusahan, nolong orang yang punya hutang, besar pahalanya. Man kana fi hajati akhi, siapa orang yang selalu menolong hajat saudaranya, Allah yang akan menolong hajatnya. Ya. Kadang-kadang ada orang itu yang hidupnya suka nolong orang. Ada memang. Orang hidupnya mengabdi untuk berbuat baik kepada orang. Ada orang yang hidupnya suka buat susah sama orang, ada juga itu. Mudah-mudahan diselamatkan kita. Mudah-mudahan kita jadi orang yang suka menolong orang, mengkabulkan hajat orang. Tolong menolong orang hidup dengan orang hidup, luas, banyak, pahalanya besar. Yang tahu sudah semuanya. Orang nolong anak yatim seperti ini kata Nabi, seperti jari telunjuk dan jari tengah, dekat. Artinya yang memelihara anak yatim, sayang sama anak yatim, akan bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Nolong-menolong orang yang hidup dengan orang yang ada. Tolong menolong lagi orang yang hidup dengan orang yang sudah wafat. Apa itu? Ini haul, ya, diadakan haul di mana-mana. Ini menolong orang yang sudah wafat. Kata Rasulullah, laulal ahya lahalakal amwat. Kalau bukan karena doanya orang-orang yang masih hidup, akan banyak orang yang celaka di alam barzah. Kenapa? Tidak punya anak, tidak ada yang mengingat, nggak ada yang mendoakan. Mereka wafat, habis, sudah nggak ada yang ngirim-ngirimi lagi. Tapi sebagian orang mulai dia wafat, masya Allah, tidak berhenti. Anaknya selalu ngirim, anaknya selalu berdoa. Setiap hari wafatnya, bulan wafatnya diingati, dihauli. Nah, yang lebih bagus setiap hari, namanya anak tuh setiap hari doakan orang tua kalau sudah meninggal. Ya, kalau perlu habis sholat 5 waktu doakan orang tua. Itu semestinya, ya, semestinya anak yang berbakti itu akan selalu rajin, rancak mendoakan orang tuanya. Nah, setahun sekali keluarkan rezeki, bikin haul. Karena Nabi pernah ditanya para jamaah, ya Rasulullah, ulun punya orang tua sudah meninggal, ulun belum sempat berbakti lawan orang tua ulun. Halli fi birrihima, apakah ulun bisa berbakti lawan orang tua yang sudah meninggal ini ya Rasulullah? Naam, bisa kata Rasulullah. Bagaimana ya Rasulullah? Biddu'a lahuma, perbanyak mendoakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Sering-sering, kalau perlu setiap selesai sholat sisihkan sebentar, doakan orang tua. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, orang yang habis adzan, habis baca doa adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadil wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyata rafi'ah wa ba'athil maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. 5 kali baca doa ini, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini anjuran dari beliau, ya. Insyaallah diamalkan juga di Banjar. Diamalkan dulu. Alhamdulillah. Ini adzan sehari berapa kali? 5 waktu. 1 kali adzan kita baca, 5 kali kita mintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita. 5 kali 5 berapa? 25. Paling sedikit kalau kita ngamalkan ini, kita sudah 25 kali memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Ini anak yang berbakti, ya. Anak tapi tidak pernah mendoakan orang tuanya, anak tidak pernah ingat lawan orang tuanya. Nah, apalagi cuman durhaka, kurang ajar seperti banyak pemuda-pemudi sekarang. Sudah tidak ingat, sudah nggak pernah mendoakan, masih menyakiti hati orang tuanya, maka tidak akan pernah sukses, ya. Anak yang durhaka itu tidak akan pernah sukses. Nah, ini amalkan ini doanya Imam Hasan Al-Basri. Menolong orang yang sudah meninggal itu dengan berdoa, ya. Kalau bisa dengan Al-Quran. Nabi pernah lewat di sebuah makam, berjalan bersama sahabat, lalu Rasulullah mengatakan, ini makam orangnya disiksa, kata Rasulullah. Sekarang disiksa di alam kubur. Kemudian setelah lewat beberapa tahun kemudian, Rasulullah lewat di makam itu lagi bersama sahabat, kata Rasulullah, ini orang di dalam kubur sekarang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, dulu kau lewat di sini katanya disiksa,
Sekarang kau lewat lagi, ada apa gerangannya Rasulullah? Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku akan tanya kepada malaikat Jibril. Akhirnya Rasulullah munajat, tanya kepada malaikat Jibril, bagaimana kisahnya kuburan ini? Dulu disiksa, sekarang setelah bertahun-tahun. Kemudian Jibril mengatakan, wahai Nabi Muhammad, orang ini meninggal dalam keadaan banyak maksiat, dalam keadaan lalai, banyak lupa kepada Allah dan banyak pelanggaran. Tetapi dia punya anak masih bayi. Setelah si anak ini mulai tumbuh dan mulai masuk ke madrasah, lalu belajar Al-Quran. Ketika anak ini belajar Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, belajar surat Al-Fatihah, Allah mengatakan kepada malaikat, tidak pantas anak ini membaca Al-Fatihah, membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih, nama Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Ar-Rahmanirrahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Kata Allah, gak pantas aku anak kecil ini baca Fatihah, baca Al-Quran, sedangkan orang tuanya aku siksa. Angkat siksanya lawan orang tua anak ini berkat anaknya yang belajar Al-Quran. Lihat tiba, berkah doanya, anak yang soleh, anak yang mendoakan orang tuanya, mengirimkan bacaan-bacaan, apalagi sudah ya dikirimkan tahlil, dikirimkan semua yang kita baca di majelis ini dihadiahkan untuk orang tua kita. Betapa bahagianya.